Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara di bulan Oktober. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan menyertai kita sepanjang bulan ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau setiap kami boleh melewati bulan September dengan penyertaan Tuhan, dengan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Kami percaya memasuki bulan Oktober ini ya Bapa, berkat Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan tetap menyertai setiap jemaat-Mu. Pagi hari ini Bapa, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa hidup kami, hati kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa, agar pagi hari ini Tuhan setiap kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu. Penuhi kami ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bebaskan roh kami untuk datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Puji dan sembahkan.
kita bersama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami nyatakan Kau besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu kau katakan, sungguh besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami nyatakan bahwa besar pengorbanan-Mu bagi kami, dan itu indah Tuhan. Terima kasih. Saat ini Bapa kami bersorak sebab kasih-Mu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari Jumat Tuhan, kau bersorak supaya buat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku.
Haleluya, silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu. Kita mengucap syukur sebab Yesus Juru Selamat kita selamanya tetap setia bagi kita. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan. Kembali kami boleh beribadah online pada awal bulan Oktober ini. Kami kembali beribadah. Nah, kami percaya Engkau sudah hadir di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Berikan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman. Kuasai tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan hamba-Mu bersembunyi di balik jubah-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Biasanya kita tahu semua akhir-akhir ini banyak masalah yang dihadapi dunia, yaitu binasa oleh COVID, saudara. Binasa atau kata lainnya rusak sama sekali, atau musibah. Nah, ini banyak terjadi sekarang di mana-mana. Bersyukur di Sulawesi Selatan itu sangat menurun masalah ini. Kebinasaan itu sudah tidak ada. Ya. Nah, hari ini saya mau berbicara tema tentang binasa. Pembacaan itu terambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saudara buka Alkitab saudara, simak baik-baik dan baca bersama. Perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadrik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun takluk kepadanya. Puji Tuhan. Pembahasan kita terambil dari ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, pertanyaannya, mengapa boleh terjadi kebinasaan? Padahal mereka bersama Yesus di dalam perahu. Kenapa? Kenapa murid-murid sampai gelisah dan gugup untuk mengatakan kita binasa? Kenapa? Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Ini pertanyaannya. Kenapa? Banyak orang percaya yang boleh binasa, takut dan segala-galanya. Nah, pembahasan kita hari ini, kita mulai dengan mengapa boleh terjadi kebinasaan. Yang pertama, tidak mengenal Allahnya. Dia bersama dengan Yesus, tapi dia tidak mengenal Allahnya. Siapa sesungguhnya Allahnya? Hosea pasal 4 ayat 6 berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ulangi, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dia tahu dia bersama Yesus. Dia tahu dia adalah murid-murid Yesus. Tetapi dia tidak mengenal Yesus Allah yang sesungguhnya siapa itu. Nah, banyak orang Kristen modelnya demikian, saudara. Kita mengaku Kristen, kita tahu itu Yesus, tapi kita tidak tahu siapa sesungguhnya Yesus itu. Siapa sesungguhnya Allah itu. Sehingga kita mudah binasa, kita mudah tergoyah, saudara. Ya.
Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16, di sana saudara bisa baca. Harus kita berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 13, di sana Allah yang berfirman, jadilah terang maka jadilah terang, jadilah gelap maka jadilah gelap, jadilah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, bahkan burung-burung. Dan manusia pun diciptakan oleh Dia lewat tanah dan debu dan hembusan nafasnya. Inilah Allah kita yang kita sembah, saudara. Nah, kenapa kita takut kalau masalah itu terjadi? Seperti saat-saat ini, COVID terjadi di seluruh dunia. Orang pada takut, orang percaya pada takut, ya saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah sesungguhnya. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan segala kuasa bertekun untuk di hadapannya, sujud menyembahnya. Puji Tuhan. Itu poin yang harus kita tahu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Dan Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga saudara tidak perlu takut binasa, karena Dia yang memberikan segala-galanya untuk kita, ya. Yang kedua, mengapa boleh terjadi kebinasaan, ya? Tidak ada mesbah bagi Tuhan. Tidak ada mesbah bagi Tuhan. Apalagi saat-saat COVID sekarang, orang Kristen disuruh saja ibadah online, mungkin dia tidak lakukan. Dia tidak dengar firman Tuhan. Dia hiraukan, lebih baik dia nonton televisi atau pergi kemana, ya. Dia tidak hiraukan lagi kesempatan untuk ibadah itu disia-siakan. Ibadah itu tidak perlu di dalam satu ruangan, tapi itu mesbah harus ada di setiap hidup kita, saudara. 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawai yang mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpanya. Ya. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandang baik. Lihatlah itu, ada lembu-lembu untuk korban bakaran, ada eretang-eretang pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semua ini, ya raja, diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembunya dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi poin yang kedua, supaya tidak terjadi kebinasaan, harus ada mesbah bagi Tuhan. Harus mempersembahkan korban untuk Tuhan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Berhentilah tulah-tulah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang seperti lupa sama sekali. Kesempatan itu kita sia-siakan. Kita disuruh jangan dulu beribadah, berkumpul bersama, karena itu COVID. Tetapi saudara, ada online, ibadah online. Saudara bisa mengikuti, bangun mesbah,
bangun pujian penyembahan bagi Tuhan, ya, supaya apa? Semua tulah-tulah itu yang menimpa kita dijauhkan dari kita. Saya mau bacakan beberapa ayat dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya bahwa engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Berarti saudara sebagai orang percaya harus menaikkan mesbah bagi Tuhan, memberikan pujian penyembahan bagi Tuhan, karena Tuhan hadir di atas pujian penyembahan. Itu yang Tuhan mau, saudara, supaya kita tidak binasa, kita diluputkan. Kadang kita sepertinya begini saja, maunya enak saja, ya. Jadi orang percaya maunya enak saja, tidak mau bayar harga, saudara. Maunya ya, yang penting saya jadi orang Kristen, tidak mau bayar harga, tidak mau membayar harga untuk datang sujud menyembah kepada Tuhan, untuk membawa pujian penyembahan kepada Tuhan pada waktu pagi, petang, dan malam hari. Kita maunya enak saja, saudara. Jadi orang Kristen aja. Nah, Daud saja bayar harga, saudara. Dia beli tanah itu untuk jadi pengirikan, jadikan mesbah. Dia bayar harga. Dia bilang, kalau saya tidak bayar, saya nggak mau, ya. Karena ada harga yang harus dibayar. Umat Kristen harus membayar harga, yaitu mengenal Allahnya yang sesungguhnya. Dan yang kedua, harus ada mesbah bagi Tuhan, supaya kebinasaan itu terhindar dari saudara. Puji Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadrik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Banyak orang Kristen modelnya kurang percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya. Terlalu banyak alasan-alasannya, terlalu banyak logika-logika pribadinya, tetapi tidak percaya, ya. Kurang percaya, ya. Kita baca Matius 17 ayat 20. Apa kata firman Tuhan? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Bukan tidak percaya, saudara. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini modelnya orang Kristen. Banyak yang kurang percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya, ya. Kalau kena masalah sedikit, sudah mulai takut-takut, ragu-ragu. Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Allah yang berfirman maka semuanya jadi. Contoh misalnya, orang sakit aja banyak sekali alasan-alasannya, ya kita harus berhikmat, ya harus begini. Bukan Tuhan dulu, nanti hikmatnya hilang, baru cari Tuhan. Nah, ini namanya kurang percaya, saudara. Sama halnya kebinasaan. Sama halnya masa-masa sekarang, pandemi COVID. Kurang percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup memusnahkan, sanggup menjauhkan dari kita
segala COVID itu dengan cara saudara harus mengenal Allah, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa atas segala kuasa, dan selalu harus ada mesbah untuk Tuhan, ya. Naikkan pujian penyembahan, ada harga yang harus dibayar sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, jangan kurang percaya, karena firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat memindahkan gunung. Luar biasa. Dan saudara, ada satu ayat yang bagus sekali, ya, di mana Ibrani 11 ayat 31. Saya akan bacakan, saudara. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, ini yang harus saudara pelajari. Kita tahu itu Rahab siapa? Rahab itu adalah seorang perempuan penjual diri, saudara. Nah, waktu Yeriko mau dimusnahkan, maka Yosua mengirim pengintai ke tempat itu. Lalu pengintai itu diamankan, ditolong oleh Rahab, disembunyikan di atas rumahnya. Waktu pasukan mencari untuk membunuh pengintai itu, dia sembunyikan di atas soto. Dan orang melaporkan bahwa ada 2 orang Israel datang di tempat itu. Lalu perempuan itu didatangi, dan dia berkata, oh memang dia tadi ada datang, tetapi dia sudah pergi dari tadi, entah kemana dia juga tidak bilang. Lalu pergilah tentara-tentara itu mencari, dan setelah begitu dia turunkan dari rumahnya persis di pintu gerbang daripada Yeriko itu. Lalu dia suruh lari sembunyi di atas gunung. Nah, tapi ada perjanjian, saudara. Tolonglah saya percaya Allahmu Allah yang dahsyat yang kamu sembah. Sebab dia pernah mendengar bahwa Laut Tiberau dibelah 2 dan berjalan pasukan umat Israel yang dipimpin oleh Musa waktu itu. Lalu tongkat Musa yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka, umat Israel. Sehingga dia takut betul, dia percaya bahwa Allah daripada pengintai itu adalah Allah yang dapat menyelamatkan dia, Allah yang dapat menolong dia. Sehingga dia bilang, kalau saatnya kamu datang menyerang di sini untuk membumi hanguskan Yeriko, tolonglah saya, seisi keluargaku diselamatkan. Nah, perjanjian itu berlaku bersama dengan 2 pengintai itu. Lalu kedua pengintai itu berkata kepada mereka, ya, kami berjanji, selama kamu dalam rumahmu, satu keluarga, tidak akan binasa. Dan tolong tali yang kamu turunkan kami itu, pakai mengikat di jendela rumahmu, supaya itu menjadi tanda bahwa kamu yang telah menolong kami, kamu yang telah percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, sehingga kamu tidak akan mendapat musnah. Tapi jangan ada satupun yang keluar dari rumahmu. Nah, inilah perjanjian dia dengan Rahab. Hingga apa yang terjadi saat tembok Yeriko mau diruntuhkan oleh perintah Tuhan, dan tidak dengan gegabah, mereka melakukan 7 kali 7 hari, saudara. Akhirnya tembok itu rubuh, dan mereka menyerbu masuk, memusnahkan semua yang ada di dalam Yeriko itu, kecuali Rahab yang perempuan yang tidak benar, karena dia percaya bahwa Allah yang Israel punya adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, sehingga terjadi keselamatan dengan seisi keluarga itu. Puji Tuhan. Maka saya katakan sekali lagi, janganlah anggap remeh ibadah. Janganlah anggap remeh ibadah. Kenapa, saudara? Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, bagaimana bisa timbul iman percaya kita kalau kita tidak pernah ikut ibadah, tidak pernah ikut ibadah online, tidak pernah dengar firman Tuhan? Iman kita jadi dengkul. Matius 9 ayat 29 berkata, jadilah seperti apa yang kau imani. Nah, ini yang perlu kita pelajari sebagai orang Kristen di saat-saat COVID ini. Saudara, jangan lupa iman percayamu. Kenallah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi.
dan segala isinya, bahkan dari kita ini Dia berikan hidup. Sehingga saudara yakin dan percaya janji-janji firman Tuhan, ya. Tidak ada mesbah, buat mesbah. Hari ini saudara berubah, adakan mesbah bagi Tuhan. Bayar harga untuk sujud menyembah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga terhindar dari binasa. Ya, yang ketiga, saudara dengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara ikuti ibadah online. Jangan lalai, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tapi hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga jemaat-Mu, umat-Mu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Setelah semua menerima darah dan tubuh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Jika sampai saat ini ada yang masih melukai hati Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Biarlah kehidupan kami atau tubuh jasmani kami semakin kecil dan tubuh Kristus semakin besar, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti itu, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang sudah disantap oleh setiap umat-Mu boleh mengubah hidup mereka. Engkau berkati sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat tubuh dan darah Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pagi hari ini.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, Bapa. Kami masih diberikan kesempatan pagi hari ini untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Mari biarlah Engkau penuhi setiap kami dengan hikmat-Mu, agar firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin bagi kami. Mari Bapa, curahkan berkat-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat kasih-Mu, menyertai semua apa yang dikerjakan hamba-Mu, pelayanannya, keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat segala jeripayanya, Engkau melihat apa yang telah dilakukan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hidupnya penuh mujizat Tuhan. Bahkan apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, secara khusus GBI Anugerah Makassar. Di mana saja kami berada Tuhan, di mana saja jemaat-Mu menyaksikan ibadah online hari ini, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka semua. Berikan kesehatan, memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu juga. Kau berkati mereka Tuhan, menjadikan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat setiap para orang tua, berikan hikmat kasih Tuhan dalam segala hal yang mereka kerjakan. Ada Tuhan di sana. Begitu juga Bapa kami menyerahkan buat setiap hamba-hamba-Mu, para penginjil yang membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, lakukan kiranya Bapa buat berhasil. Pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami bawa doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menyertai mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap mereka yang menabur, yang memberi, berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa kota Makassar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu turun atas kota ini ya Bapa, memberkati pemerintahan kota Makassar, bahkan setiap pemerintahan baik itu dari RT, RW, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Biar ada roh Tuhan di sana, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati kota ini, berkati segala sesuatu yang ada di kota ini ya Bapa. Berikan keamanan, ketertiban, bahkan pertobatan Tuhan terjadi atas kota Makassar. Terima kasih Bapa. Begitu juga bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau melihat apa yang terjadi atas bangsa ini. Kami tahu Bapa bahwa semuanya ada dalam proses Tuhan. Mari Engkau melawat bangsa Indonesia, lawat bangsa ini Bapa, lewat pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, segala hal yang mereka kerjakan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati, taruh hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatu, melayani dengan hati yang takut akan Tuhan. Menyerahkan Tuhan segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini Bapa. Biarlah Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu di mana saja berada, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
yang memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita Senin hari ini. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa. angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.